Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan, channel yang selalu memberikan edukasi tentang cara trading maupun investasi di desa. Sobat traders, kali ini kita akan membahas tema dengan judul saham-saham yang berpotensi buat trading 20 September 2021, baik dengan scalping ataupun dengan swing maupun juga dengan investasi. Dan kita akan menganalisa secara technical analysis. Untuk nama-nama sahamnya bisa dicek di thumbnailnya ya. Oke sobat trader, sekarang kita masuk pada saham yang pertama. Sebelum membahas saham yang pertama, kita analisa dulu saham indeks harga saham gabungan atau komposit. IHSG kalau kita lihat tadi kemarin itu ditutup menguat di 6133 dan tren lagi sideways ya. Ini potensi buat melanjutkan kenaikan sini, menguat ya. Jadi potensi menguat untuk menembus resist ya, resistnya di 6263. Oke, sekarang kita masuk pada saham yang pertama, yaitu TLKM. TLKM secara trend line bisa kita lihat ya, lagi sideways. Ini ya. Lagi sideways di sini. Tadi sudah break di garis resistnya ya. Mencoba potensi ke ini, ke harga ini ya, 3640. Jelas ini sudah break di 3440. Jadi potensi diangkat ya harga saham untuk TLKM ini ya. Kalau kita lihat secara volume trade, harga naik, volume trade-nya juga naik ya. Dan kita lihat sendiri untuk EWO-nya sendiri atau Elite Wave oscillator-nya naik ya. Jadi bersamaan tiga indikasi mengindikasikan bahwa saham ini berpotensi lanjut. Bisa buat swing juga ya, scalping juga bisa. Sekarang saham yang kedua. Saham yang kedua yaitu saham MIOR. MIOR ini kalau kita lihat ini satu ya di sini. Di sini satunya. Nah, ini garis support dan ini resist. Sudah break di trend di sini. Di sini ya sudah break, kemudian mantul di 2450. Candle yang terbentuk adalah candle bullish long white body ya, dengan hammer sebelumnya. Jadi ini adalah candle yang disebut dengan tree outside up. Jadi potensi dibawa turun ya ini. Jadi bagi rekan-rekan trader yang punya MIOR di angka 2450 ya, baiknya amankan cuan, sell sambil nunggu lagi di bawah, di harga bawah di sekitar 2200 sampai 2150. Karena kalau kita lihat memang secara volume trade memang naik dan ini juga naik ya. Ini EWO-nya, cuman ini EWO-nya bisa saja seperti ini. Selanjutnya saham yang ketiga yaitu PTBA. PTBA kalau kita lihat ini sudah break di resist ininya. Ini sudah break di sini ya, di resist satunya. Nah, ini juga sudah break, tapi mantul di sini ya. Ini mantulnya di sini. Nah, ini candle terbentuk tadi dan dia mantul di 2320. Artinya potensi di bawah turun juga ada ya. Kalau kita lihat volume trade, ini volume trade-nya sendiri, volume trade-nya, dan ini kita lihat histogram daripada oscillator Elite Wave mulai menurun ya, dari naik ke melandai dan ini ya. Nah, jadi potensi di bawah turun untuk PTBA dulu.
Nah, untuk entry buy-nya sendiri, kalau rekan-rekan trader sudah bisa sell dulu di sini, baru kemudian entry menunggu lagi di harga sini. Trading plan-nya PTBA. Selanjutnya Pegas. Pegas ini ya, mantul di sini ya, di resist seharga 1075. Jadi di resist 1075 itu mantulnya ini setelah menyentuh level harga 1140 ternyata mantul dan kembali ke 1075 ini ya. Nah, 1075. Tapi bisa saja potensi kembali mantul di sini ya, mantul di area sini aja, mantul di sini, kemudian balik ke arah ke atas naik ke sini. Untuk Pegas, karena Pegas termasuk valuasi dengan harga murah. Kalau mau masuk ya selalu beli di area support ini dan jual di area resist. Jadi Pegas ini sabar aja yang punya, bagus kok, bagus harga sahamnya murah. Bisa nunggu sampai masa win rest. Selanjutnya saham Bumi. Bumi kita lihat ya. Nih, kita lihat Bumi ini sendiri. Oh. Ini Bumi kita lihat ya, sideways, dan ini area sideways-nya. Kita nggak bisa terlalu ini ya, karena kalau kita lihat ini dia masih berada di harga 55, mencoba ke 60 ya. Dari 55 mencoba ke 60 dan 70. Kalau kita lihat harga turun ini berbanding lurus dengan volume trading. Ini kita bisa lihat ya, EWO-nya dari sini kemudian turun. Jadi bisa jadi ini naik menuju ke harga 60 sampai 70. Potensi Bumi ini. WH. WH sendiri kalau kita lihat mantul di ini ya, wave 5 kembali mantul di wave 3. Jadi setelah turun ke wave 5, setelah menyentuh level wave 5 kembali ke level harga wave 3. Ini ya, bisa kita kayak perhatikan ya, itu di 240. Ini kalau kita perhatikan polimeter, harga turun, polimeternya juga turun ya. Berbanding lurus, jadi potensi naik pembalikan arah ada ya. Ini pembalikan arah ya. Dan ini EWO-nya naik. Ini potensi harga masih akan naik ya. Yang masuk di harga ini bisa, yang masuk di harga support sudah bisa jual di harga resist, tapi masuk di harga resist bisa hold. Nah, kalau untuk real sendiri kita bisa lihat ini kondisi real sebenarnya sideways. Ini ya, sideways di sini yang antara garis hitam. Ini garis resistnya dan ini supportnya, atau ini resist dan ini support. Nah, terbentuk candle Dragonfly Doji mencoba kembali ke harga ini ya. Mencoba kembali ke harga 137. Ini potensi buat rally ini diangkat ke harga 137 ya. Jadi yang punya silahkan hold, bisa
Ini kalau kita perhatikan, ini candle volume trade-nya ketika harga sudah mulai turun, nggak terlalu banyak juga, sudah berkurang, tapi ini EWO-nya naik malah ya. Selanjutnya saham untuk saham PNBS ini trend line-nya itu satu sini ya, satu way. Kita lihat ya, satu way di sini. Dan candle yang terbentuk masih candle doji ya. Ini kalau kita lihat, ini candle doji. Jadi sebenarnya potensi kalau kita lihat ini volume trading itu tidak terlalu banyak, artinya kalau kita bandingkan dengan hari-hari sebelum itu kurang ya. Berarti sementara kalau untuk Elliott Wave oscillatornya sendiri malah penurunan ya, begini. Jadi sebenarnya tanda indikasi bahwa saham ini berpotensi balik arah. Indikasi saham ini berpotensi balik ke arah, mencoba kembali ke level harga 128. Jadi bagi rekan-rekan trader yang punya harga di 128 bisa memantau ya. Artinya ini potensinya kembali itu besar ya ke 128. Berikutnya saham MRAT. MRAT kalau kita lihat ya, ini trend line-nya memang sideways, ini mantul di garis resist ini ya. Ini kita buat dulu trend sideways-nya supaya paham ya. Ini trend sideways-nya yang dalam kotak itu. Selanjutnya ini adalah garis resist pertamanya. Ini adalah garis resist pertama, dan ini adalah garis resist yang kedua, support ya. Nah ini sudah terbentuk candle bearish beberapa hari, sudah ada 4 hari ya candle bearish. Biasanya kalau tren seperti ini, tren koreksi seperti ini, candle bearish 4, mesti ada candle bullish 1. Bisa jadi kalau kita perhatikan dari sini, ini kan candle bearishnya ada 3, kemudian terbentuk 1 candle bullish yang cukup tajam ya. Nah sama dengan ini, candle bearishnya ada 4, jadi potensi sebenarnya candle bearishnya ada 4, jadi potensi untuk membentuk candle bullish 1 di sini besar ya. Dan bisa jadi ini break ke sini. Jadi bisa jadi dia break di harga 306 ya. Bisa jadi 306, atau bisa juga dia break di 338. Bagi rekan-rekan trader jika ingin menambah muatan atau memang punya barang, bisa ya tambah muatan kalau masih ada modal. Tapi kalau nggak punya dan masuk di area 338 sampai 306 itu, maksudnya masuk di harga ini ya, harga 306, artinya sekitar 306 ya, bisa menunggu ya untuk trading plan-nya, karena ini sebenarnya masih bisa ya. Sudah ini, kalau apalagi secara volume trade juga sudah terjadi jenuh jual kalau kita lihat. Jenuh jual di sini ya beberapa hari lah. Ini juga mengalami tren penurunan ya, kenaikan. Ini seperti ini. Jadi rekan-rekan trader mesti pahami osilator, mau osilator MACD atau osilator Elliott Wave itu, jika kadang kalau naik itu berlawanan dengan
Tren dari chart candlestick. Nah, ini mesti kita pelajari juga ya. Jadi potensi break kembali ke 306 ada, sama 320 juga ada. Bisa jadi ke ini ya, 338. Tapi ini mesti kita pantau ya, istinya betul-betul kita cermati masuk. Dan jika rekan-rekan trader masih punya harga di atas sekitar 338, bisa averaging dulu, artinya jual setengah atau sepertiganya kemudian ambil di bawah. Jadi ketika naik menyentuh level harga resist 1 dan 2 ya bisa kita jual ya. Yang ini resist 1-nya dan ini resist 2-nya. Itu bisa open sell lagi di situ untuk mengurangi beban kita ya. Loss kita yang ada di porto. Berikutnya saham Care. Untuk saham Care ini kita lihat ya, sudah break di area sideways. Jadi kalau kita lihat ini harga sideways-nya yang resistnya di 394 dan tadi close-nya di 452. Jadi 394 sampai 396 itu adalah harga area resist, dimana ini sudah break dan mencoba membentuk all time high lagi ya, ATH. Artinya terbentuk candle, ini candlenya inverted hammer dan trennya lagi naik ini. Kita lihat ini trennya lagi naik begini ya. Volume trade bisa kita lihat ya, berbanding lurus dengan kenaikan. Ini strong bullish karena volume trade-nya juga banyak disertai dengan kenaikan harga saham. Dan bisa kita lihat di sini, ini satu histogramnya mulai naik ya, histogram oscillator. Elite wave-nya sendiri sudah mengalami kenaikan. Nah, potensinya seperti ini. Apakah dia akan break di sini atau mantul di sini? Tinggal kita lihat pergerakan harga Care. Ini buat swing lumayan ya kalau swing ini. Jadi kita bisa swing di Care ini, serta bisa juga investasi sebenarnya. Tapi kita harus cek harga wajarnya berapa, price earning ratio-nya berapa, itu kita harus hitung, sama ROE-nya juga, return on equity dan return on asset ya, pengembalian terhadap aset dan pengembalian terhadap modal. Kalau untuk invest. Tapi kalau secara technical analisis ini trennya lagi naik. Jadi potensi masih diangkat ya. Ini yang saham DIPA. Kita mesti ini ya, karena ini Elliott wave-nya sendiri ini ya. Ini sudah sudah break di sini. Kita lihat sini. Ini sudah break di sini ya, garis Elliott wave 5 dan memantul di harga ini ya, pantulan harganya satu. Nah ini
pantulan harganya di 2030 sampai 1920. Ini pantulan harga supportnya sekaligus area satway-nya. Jadi 2030 sampai 1920. Ini bisa jadi potensi balik arah juga besar. Kalau kita lihat candle yang terbentuk, candle hanging man, formasi hampir mirip pohon cemara. Ini ya, ini hampir mirip pohon cemara ya. Dimana ambang batas supportnya ini, nah, ini ya. Candle terakhir yang terbentuk hanging man, perhatikan volume trading naik. Jadi ketika terbentuk candle hanging man, dimana kita lihat taking profit atau cut loss ketika di bawah turun di harga 2030. Nah itu volume trading banyak yang masuk ya, artinya antrian buy banyak, beli yang beli banyak. Dan kita lihat untuk osilator Elliott wave-nya mengalami penurunan. Jadi kita mesti menunggu dulu. Harus ada konfirmasi, candle konfirmasi berikutnya untuk entry buy masuk. Dan bagi rekan-rekan trader yang sudah masuk di DIPA di harga 2110, ini potensi sebenarnya balik ke arah ya, ada. Jadi kalau ada bisa, karena ini kemungkinan di bawah atas juga. Tetapi tetap ya kita mesti lihat dulu, karena ini ada, mesti nunggu candle konfirmasi berikutnya. Di 2110 masuk, berarti masuk di area sini ya, harga sini. Harga di sini ya. Masuk area pantulan. Bisa menunggu, mencoba ke harga ini ya. Mencoba ke resist di sini di area apa? Lihat wave 5 atau gelombang kelima ya. Nah ini mencoba ke gelombang Elliott wave 5 atau wave 5 nya ke di 2260. Jadi yang beli di 2110 bisa hold, tapi tetap hati-hati. Dan candle yang terbentuk adalah hanging man. Biasanya sih hanging man sesudahnya biasa bearish, tapi bearishnya nggak terlalu ini ya, karena mencoba ke potensi harga 2260 itu untuk wave 5 nya ya, pantulannya. Atau setidaknya mungkin di sini akan terjadi di sini bisa terjadi ini juga ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Artinya bisa saja ini terbentuk satway ya, tren satway sebelum mencoba break di sini di 2260. Ini yang paling menarik ya, UNPR. Kalau kita lihat UNPR ini kan penurunannya tajam ya, kalau kita tarik dari atas ya. Kita tarik dari atas ini tajam banget penurunannya. Dan bagi rekan-rekan yang trader yang masuk di 6600 ini mesti sabar ya. Artinya untuk ini karena sudah 3950, betul-betul ini diuji kesabaran. Minimal buat rekan-rekan trader paling enggak
Ini memang lama ya kalau naik di 6.600. Artinya usul saya, saran saya dengan trading plan yang bagus ini ya, hitung aja berapa lot yang kita punya, kemudian lakukan penjualan setengah atau sepertiga, kemudian ketika dia turun, misalnya ini kan potensi bisa ya. Jadi untuk UNPR ini rekan trader bisa perhatikan ya. Ini kalau kita lihat, sementara ini adalah titik pantul tapi masih akan lanjut turun ya kayak. Andaikan memantul pun balik ke sini ya, tapi sangat sulit. Selama pandemi ini UNPR memang pasti akan lanjut ya. Saran saya yang buat rekan trader yang masuk di harga 6.600, coba cari kayak posisi seperti ini. Jika terdapat posisi seperti ini dan seperti ini, artinya itu kan ada pembalikan arah dari sini ya, dari sini dari ke atas sini. Jadi open sell bisa di sini open sell. Nanti kemudian jika turun ini kan kembali ini ya, break support. Ditungguin aja pantulannya di mana. Itu bisa kita lihat dari beberapa ciri seperti konfirmasi candle dan juga konfirmasi volume, serta bisa kita lihat di Elliott Wave Oscillator ataupun juga MACD Oscillator atau MACD. Nah, itu bisa kita perhatikan. Artinya jika terbentuk osilatornya berbentuk seperti ini, contoh ini dari sini ke sini, rekan trader bisa entry buy kan sama ini. Nah, di sini. Kalau kita ambil lurusnya ya di sini. Ini kemudian ini. Kemudian naik ke sini ya. Kemudian ke sini. Jadi rekan trader, jadi buat UNPR ini memang kita harus pandai melihat pergerakan harga turun naiknya. Jadi misalnya dia sudah mantul dari garis support, kemudian beberapa candle naik, bisa kita sell sebagian, kemudian tunggu lagi di bawah. Seperti itu terus. Atau rekan trader bisa menunggu sampai bulan 12 atau masa window dressing, itu kemungkinan bisa berbalik arah cukup kuat ya di masa window dressing nanti. Apakah balik ke 6.600 itu bisa saja, tergantung laporan dari bursa, laporan dari UNPR ini sendiri, kinerja UNPR ini sendiri. Jadi hanya itu solusinya dua ya. Tadi satu, jika sudah reversal bullish, cari area resistnya. Ketika area resistnya dapat dan sudah trennya patah, sell lagi sebagian, tunggu lagi di bawah di support. Begitu ada lagi pembalikan arah, beli, kemudian jual lagi, tapi volumenya jangan semua ya, supaya averagingnya tetap terbagi. Atau solusi kedua, bisa nunggu sampai masa windrest bulan 12. Selanjutnya kita masuk di saham BCIJ.
Untuk BCIJ sendiri kalau kita lihat ini memang bisa kita lihat dari sini nih formasi pohon cemara, tapi udah break support di sini. Ini udah break support. Sekarang berada di area 238 di sini. Jika ini masih bearish, potensi lanjut ke bawah lagi ya. Kalau secara volume trade memang itu masih lumayan banyak ya. Nih. Tapi untuk Elliott Wave osilatornya ini sudah mulai naik. Jadi ada karek naik, jadi ada potensi untuk mantul di sini. Ini rekan trader, saya nggak tahu masuk di harga berapa. Jadi solusi yang bisa kita kasih, tunggu pantulannya aja dengan memperhatikan candle konfirmasinya, volume trading serta indikator pembalikan arah seperti Elliott Wave Oscillator atau Moving Average Convergence Divergence atau bisa juga Stochastic Slope. Itu adalah beberapa indikator yang bisa dijadikan indikasi pembalikan arah. Berikutnya adalah KBAG. Untuk KBAG sendiri sudah mantul di harga sini ya. Nah, ini sudah mantul di harga low-nya 51 di candle sini. Jadi ini sudah ini ya kalau kita perhatikan. Jadi kemungkinan untuk KBAG ini sudah memantul ke sini. Karena sudah menyentuh level, artinya resist yang ada di sini, resist yang ada di area sini sudah berubah jadi support yang ada di sini. Ini nggak sampai ke harga 50, 55. Tapi tetap dipantau ya, karena kalau kita perhatikan ini volume trade dengan volume trade sendiri mendukung ya, lumayan banyak. Cuman ini kurang mendukung Elliott Wave-nya, jadi masih ada penurunan. Jadi ya bisa saja memang masih dibuat turun. Jadi untuk secara candlestick memang ini juga kalau saya perhatikan candle doji gravestone ya, potensi masih bawa ke harga 50. Apalagi kalau kita lihat Elliott Wave belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Sementara volume trading juga banyak. Ini indikasinya sebenarnya memang mantul di sini. Tadi saya bilang ini memang mantul di sini, tetapi tidak menutup kemungkinan lanjut ke harga 50. Kalau kita melihat dua indikasi volume trading dengan Elliott Wave Oscillator, masih turun ya. Jadi buat rekan-rekan trader yang punya barang ini, kalau memang bisa keluar stop loss ya, keluar aja ya, walaupun rugi daripada rugi lebih banyak sulit bangun ya, lebih baik cari aman.
Sekarang kita masuk pada DNAR. DNAR secara trendline ini ya membentuk pola yang disebut dengan triangle pattern. Ini polanya triangle pattern. Yang ini segitiganya ya, yang ini dengan ini. Sementara untuk yang ini adalah resistnya ya. Jadi ini harga resist 444 dan harga supportnya sendiri di sini ya. Ini support 3, ini support 2, dan ini support 1. Tapi ini berpotensi untuk naik ya, berpotensi bullish. Kalau kita lihat dari sini kan trennya dia sudah ini trennya sudah ini, terus ini. Nah, cuma sempat ini ke sini dan ini naik lagi ya. Jadi potensi diangkat ini ke 444 itu sebenarnya besar ya. Tapi tetap ya, itu kalau secara pattern atau pola secara pola ya, pola chart candlestick. Kalau untuk candlesticknya sendiri membentuk candle yang disebut bullish Marubozu. Dimana kalau untuk volume trade-nya kita bisa lihat ini ya, mengalami penurunan. Jadi ada berbanding lurus antara harga turun dengan volume turun. Jadi sudah terjadi jenis jual. Tetapi jika kita mengarah pada Elliott Wave Oscillator, kita bisa lihat ini mengalami justru penurunan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi sebenarnya kita tetap hati-hati di sini. Karena biasanya kalau oscillator histogram baik Elliott Wave maupun MACD, jika posisi begini sebenarnya dia turun. Jadi berarti ada kesempatan dibawa turun ke sini, ke harga 200 ya. Nah, bagi rekan trader yang punya harga berapa ya? Oh ya, enggak ada. Jadi yang ini. Jadi untuk DNAR ini karena enggak ada harga teman-teman punya, ya kita analisanya seperti itu. Kalau GTSI sendiri kan saham yang baru IPO berapa hari ini masih mengalami penurunan ya. 1, 2, 3, 4 candle terakhir ini mirip doji. Volume trade-nya juga turun ya. Ini ya. Sementara ini candlenya. Dalam pergerakan harga saham biasanya 3 bearish atau 4 bearish itu 1 bullish. Jadi semoga ini masih potensi bullish ya ke sini. Dan ini semoga jadi titik pantulan. Walaupun mungkin hari berikutnya dia akan turun, tapi setidaknya membentuk bullish sekali. Jadi bagi rekan-rekan trader yang ada di GTSI dan bisa keluar ya keluar aja dulu. Tapi kalau tidak ya averaging. Begitu naik menyentuh level harga sini dan trennya patah. Nah, kita bisa sell dulu sebagian, tunggu lagi di sini.
atau tunggu lagi di bawah kapan dia akan bullish, reversal bullish, artinya berapa candle dia akan reversal bullish ya kita ikuti sampai averaging kita betul-betul sama dengan harga lasnya atau di atas harga lasnya atau di bawah harga lasnya, sehingga kita tetap bisa profit. Hanya itu solusi yang bisa kita kasihkan untuk GTSI karena ini saham baru IPO. Kalau untuk saham Elmas ini kita bisa lihat ya, ini sideways. Ini sideways ya. Ini resistnya. Dan ini supportnya. Sekarang masih ada di tengah-tengah ya. Jadi masih sideways pula di tengah. Dalam tren sideways mengalami sideways juga di sini. Jadi ini sebenarnya kita tinggal menunggu apakah dia akan ke atas. Yang masuk di 331 Elmas ini lumayan berat juga ya. Untuk cut loss juga nggak bisa, ini mesti averaging. Tapi cara averaging itu tadi, jangan tambah modal tapi jual sebagian, kemudian jualnya itu di area resist ya, dan masuk lagi beli di area support sesuai dengan volume lot yang diperjualkan sebelumnya atau sesuai dengan nilai transaksi kita pada saat kita jual di area resist yang setengahnya tersebut. Jadi untuk menurunkan averaging kita yang kemudian bahkan bisa dibawa harga las kita. Jadi kita tetap bisa profit karena potensial mas sebenarnya ke atas sebenarnya bisa. Nah, kalaupun solusi pertama mungkin dirasa kurang menguntungkan, bisa saja rekan-rekan trader hold sampai bulan 12 karena bulan 12 adalah masa-masa yang indah buat kita trader selama ini yang berjalan ya, kurang lebih 10 tahun. Kita nikmati di bulan 12 itu bulan yang penuh keberuntungan atau masa window dressing. Saham berikutnya adalah saham BABP.
Saham BABP kita bisa lihat ya, ini sebenarnya trennya turun ya kalau kita lihat. Downtrend ya, kalau kita lihat dari sini downtrend ke sini. Tetapi di sini antara garis merah ini dengan garis ini mengalami sideways di sini. Yang di sini satu ya. Jadi ini adalah resist sideways pertama dan ini adalah support resist sideways pertama juga. Artinya candle yang terbentuk yang ini ya, candle yang terbentuk ini masih hitungan candle hammer, bukan doji dragonfly doji ya, karena masih membentuk sebagian body. Ini di area support ada kemungkinan mantul dulu ke atas sini. Kalau nggak kuat naik, dia baru mantul ke bawah. Tapi ada juga potensi dia mantul ke atas kembali sini. Jadi kalau rekan-rekan trader yang masuk di BABP ini di misalnya 454, ya memang mesti sabar ya. Karena 454 itu di sekitar sini. Di kitaran sini ya. Di kitaran sini. Harusnya waktu masuk level sini harus jual ya. Atau paling enggak lepas ketika di sini cut loss. Tapi kalau nggak mau cut loss bisa hold ya, karena ini sudah mulai masuk ini ya. Ini sudah mulai di sini. Ini area supportnya ya. Jadi bisa jadi ada pantulan ke atas sini. Tapi tetap kita mesti memperhatikan beberapa perubahan seperti ini. Kalau kita lihat kan, ini kalau kita lihat ini terbentuk candle nah ini kita lihat ya, ini candlenya sebenarnya hammer. Ini candle hammer yang sebelumnya terbentuk candle doji ini, dan volumenya juga turun ya, volume transaksinya turun berbanding ya. Artinya ketika harga turun membantu harga opennya, harga last itu bawah harga open, volume trading juga berkurang. Artinya sebenarnya terjadi jenuh jual ya. Dan ini ke sini kan memang mengalami kenaikan, tapi di sini mulai sideways. Jadi sebenarnya ada potensi buat ini nggak terlalu ini, jadi ada potensi bisa begini. Cuman tetap kita mesti memperhatikan candle konfirmasi berikutnya. Jadi ini mesti menunggu lagi ya. Dan rekan yang membeli di harga 454, solusi saya kalau memang punya modal bisa averaging atau bisa masuk lagi di harga lastnya ini 328, atau bisa juga menunggu ketika terjadi candle pembalikan arah berupa candle bullish ke sini. Nah, atau kalau memang modalnya berkurang, bisa saja jual setengah ketika naik ke harga sini. Jadi ketika level harga BABP ini mencapai harga 360, kita bisa sell dulu sebagian sambil nunggu dia turun ya, nunggu lagi di supportnya lagi seperti itu. Tapi kalau break ya ini belum ada titik pasti akan melakukan reversal bullish. Jadi masih kita mesti melihat candle konfirmasi berikutnya. Untuk solusi tadi yang 454 tadi ya, bisa averaging dulu. Averaging artinya bisa jual ketika terjadi kenaikan harga dan menyentuh level harga resistnya, kemudian berbalik arah ya, kita bisa sell itu dan menunggu lagi di area support seperti yang ditunjukkan oleh di lingkaran ini ya. Ini ada resist, jika tidak kuat ya kita bisa sell di sini dan ambil lagi sini. Tapi yang jual semua ya, istilahnya jual 1/4 atau 1/3 atau 1/2 juga boleh, untuk kita ambil di bawah untuk melakukan entry buy. Saya anjurkan itu karena jangan cut loss, jangan berpindah ke saham lain dulu. Seakan fokus mengelola satu saham, sehingga saham yang satu kita kelola itu
menghasilkan cuan. Jangan karena harga turun kemudian kita beralih cut loss. Enggak. Cut loss itu sesuatu yang kurang bagus sebenarnya. Cuman kita harus memanage dan harus mengetahui di mana entry buy kita pas dan di mana entry sell kita. Dan bagi rekan-rekan trader yang belum masuk di BBP ya bisa memantau ini ya buat Senin. Atau juga kalau memang rekan trader yang punya BABP dan tidak mau cut loss, bisa menunggu atau tidak mau averaging bisa menunggu ya selama bulan 12. Potensi diangkat ke sana sebenarnya ada. Jadi nggak usah terlalu ini, biarin aja portonya minus dulu. Sekarang selanjutnya kita ke saham Pren. Nah, kalau saham Pren ini kan di sini kita bisa lihat ya. Antara garis resist ini dan garis support ini membentuk trend sideways. Nah, sekarang candle terakhir masih mencoba break di resist ini. Ya. Jadi kita ini ya. Dan resist berikutnya kan di sini. Nah, kita lihat juga bahwa 3 candle terakhir ini hampir-hampir disebut three-way soldier. Jadi bisa jadi Pren ini cus begini. Kalau kita lihat volume tradingnya lumayan banyak juga ya. Dan ini osilatornya ya, osilator elite wave-nya kita lihat sendiri ini bergerak turun ke bawah sini. Artinya ini ada kenaikan berbanding lurus ya. Jadi buat rekan-rekan trader yang punya barang bisa hold aja. Yang penting di harga 128an ya. Artinya masih harga bawah 137 sampai 106. Kalau harga di atas tetap tunggu aja sampai di sini. Ini potensi sebenarnya ada ke sini. Ke 110 171. Berikutnya kita ke saham BRMS. Untuk BRMS ini sendiri bisa kita lihat ya. Ini dari pola ini Pak terbentuk candle yang disebut Dragon Doji ya ini. Dragon Doji. Artinya memantul di area support di sini. Mencoba resist yang ada di harga sini. Ini ya, ini resistnya ya, mencoba resist 101 ya, dan ini supportnya di 89. Kalau untuk trennya sendiri kita lihat ini satu way. Nah ini bisa satu way kita lihat ya. Volume trade cukup banyak ya. Dan Elliott Wave oscillator bisa kita perhatikan di sini. Tapi mulai ada ini ya, penurunan kembali. Jadi tetap ini kayaknya mesti hati-hati. Kita belum bisa menentukan entry buy yang pas kecuali terbentuk candle bullish yang pasti mantul dari sini atau mantul dari sini ketika dia break di sini. Karena ini adalah support berikutnya ya, yang ini resist berikutnya ini dan ini. Candle yang tren yang terbentuk ini tren satu trennya tren satu
Selanjutnya adalah MTPS. Ini bisa kita lihat ya. Ini trennya juga satu ya. Ini trennya juga dari sini satu ya. Ini. Candle yang terakhir terbentuk candle bearish Marubozu. Ini kita lihat sempat dari sini ya. Naik, kemudian melandai di sini. Jadi ini masih wait and see. MTPS ini bisa jadi kalau rekan-rekan trader ini bisa masuk ya, tunggu di area resist ini atau di garis sini ya, ini yang di sini tunggu, baru kemudian mantul ke atas ya, sell di sini, atau bisa jadi dia ke bawah. Ini tetap MTPS ini masih wait and see. Buat yang sudah punya barangnya ya bisa averaging atau hold aja kalau memang ini sambil nunggu bulan 12, karena ini belum ada kepastian akan kemana arahnya, karena kita mesti menunggu candle konfirmasi berikutnya. Berikut saham agro ya. Saham agro kita lihat Satway-nya sendiri bisa lihat ya, di ini adalah support Satway dan ini resist Satway. Ini tren yang lagi naik dan ini saya lihat sudah patah tren, artinya potensi dibawa turun ke sini besar ya, karena trennya sudah patah di sini di resist ini. Bagi rekan-rekan trader yang masuk di 2370, siap-siap aja untuk stop loss, cut loss ya, karena ini potensi dibawa turun. Kalau mau masuk, rekan trader nanti bisa masuk lagi, nunggu di supportnya aja. Di sini supportnya di harga 1970 atau paling tidak 1980, sekitar itu. Tapi untuk lebih amannya bisa tunggu candle konfirmasi berikutnya ya, karena kalau kita lihat secara ini EWO atau Elliott Wave ininya, Elliott Wave osilatornya malah dia sebenarnya naik nih kalau kita lihat. Jadi ada perbedaan ya, bukan perbedaan sebenarnya, karena sama sebenarnya ya. Kalau kita lihat tarik garis ke atas ini, tapi di sini patah tren, nah bisa jadi juga dibawa ke sini kembali. Jadi bagi saya yang agro ini yang pegang harga 2370, kalau masih bisa keluar di harga di profit ya silakan aja, 1-2 tik lumayan lah. Nanti tunggu lagi di 1970 karena masih satu ya. Candle terakhir juga long black white. Long black body ya, long black body.
Untuk saham DG ini sebenarnya ini ya, kalau kita kita samakan dengan EWO nya, ini sebenarnya dari sini masih sideways, candle hammer sini, tapi ini mengalami penurunan. Ini sebenarnya indikasi turun ya. Kalau kita lihat ini dari sini turun dan di sini mulai melandai. Jadi apakah akan pembalikan arah? Tetap masih menunggu candle konfirmasi berikutnya. Bisa jadi memang ini diangkat dan menuju ke sini. Kalau ini terjadi, ya rekan trader ketika masuk di sini jual aja di resistnya. Di sini. Tunggu lagi di bawah. Ketika menuju ke atas lagi, jual lagi di sini. Di sini jual. Karena ini formasi pohon cemara ya, kalau kita lihat. Harusnya sih supportnya di sini. Bisa jadi dibawa ke sini supportnya. Berikutnya adalah saham IPOL. IPOL kalau kita lihat secara trendline ini satu ya. Ini resistnya, ini resist 1. Ini resist 1 dan ini resist 2. Tapi ini masih ada potensi dibawa turun ke sini dulu. Ini ada teman yang masuk di harga 174. Ini memang kalau ini mending ini potensi dibawa ke 160 dulu. Jadi rekan trader ada dua jalan, mau averaging tunggu di 160 atau jual sekarang sebagian kemudian nunggu di 160 untuk masuk. Yang jelas jangan berpindah ke saham lain, kelarkan dulu satu saham ini atau profitkan dulu satu saham berpindah ke saham yang lain. Itu adalah psikologi trading ya. Karena ini potensi dibawa itu sebenarnya ada di bawah harga 160 atau 152. Atau bisa juga dibawa ke harga ini. Dia naik di 181. Tapi ini adalah candle bearish ya. Mirip-mirip doji. Spinning top lah ya. Sekarang kita masuk di saham SMMT. Nah ini SMT juga kalau kita lihat. Nah ini saya ini aja ya. Kita matiin dulu ini semua. Oke, ini aja cukup. Ini terus terang ini dari sini ke sini satu sih sebenarnya membentuk pola yang disebut dengan triangle pattern, di mana ini adalah support dan ini adalah resist triangle-nya, dan ini adalah resist kedua untuk sideways trendnya. Ini harga close-nya kan 184 ya. Memang potensi mantulnya sih ada kalau kita lihat ini. Bisa jadi masih bearish atau bisa naik ya, tergantung. Karena kalau kita ini potensinya sebenarnya ada ke sini. Ini ke sini. Ini ya, potensi bisa bawa ke sini. Tapi bisa juga dibawa turun ke sini. Karena ini belum ada candle konfirmasi pasti. Karena kalau kita ikuti ini kan dia sebenarnya menurun di sini. Kemudian sempat naik tapi dia turun lagi. Bisa jadi ini melandai, artinya ya bisa ini
masih sideways. Kalau masuk di harga 198 bisa ya, kalau 198 menunggu, karena ini potensi ke 200 sih sebenarnya ada. Potensi ke 195 ada, high-nya 200 juga ada. Jadi ya tunggu aja buat yang SMMT ini. Sekarang kita masuk di jas. Jas menarik ya kalau kita lihat. Way seperti yang terlihat di dalam kotak yang warna kuning ya, ini garis support dan ini resist. Mantul di garis resist ya, trennya patah. Mencoba turun ke sini, potensi di bawah turun. Kalau kita lihat di sini. Tapi bisa juga enggak, karena kalau kita perhatikan di sini justru ini malah naik. Jadi bisa jadi dia break ini. Bisa jadi break ke sini. Mencoba ke harga, kalau kita cek harganya bisa kayak ini ya, 226. Jadi kalau kan trader masuk di jas 188, oh dia masuk di harga ini ya, lastnya ya 188, berarti ini sudah low-nya ya, masuk di harga low kemarin, terus close-nya di 189, berarti sudah profit 1 tick. Ini bisa jadi dia naik ya istilahnya. Ini kita perbesar lagi candlenya ini long black body ya. Peluang ke harga 200 ada ya kalau jasi. Bit sempat ya di grup ada ini ya, ada beberapa teman yang pro kontra tentang bit ini, tapi ini secara ini sideways ya, sideways ini garis supportnya dan ini resistnya. Candle yang terbentuk terakhir sebenarnya terhitung hammer ya kalau kita perhatikan. Coba kita bawa ke sini. Ini. Oh ini inverted hammer ya kalau kita perbesar. Sekarang kita perkecil lagi. Oh hammer, maaf, hammer ini kayak terakhir ya, hammer. Ini hammer ya. Jadi ini potensi masih udah mantul di garis support. Jadi bisa jadi dia, kalau kita lihat di sini memang ini sedikit ya, kalau kita lihat di sini kan kencang penurunannya ya. Nah, di sini sedikit ada mulai penurunannya, ada. Kalau kita jeli lihat ini bisa jadi begini seperti ini. Jadi memang bisa jadi mulai bit akan bergerak ke harga ini. $117 ya, potensi diangkat ke 117 kembali ada. Kalau yang masuk di 94 ini lumayan ini ya. Sudah lumayan profit kalau masuk di 94. Nah ini sudah close-nya kemarin kan 95. Jadi buat yang punya bit, hold aja, bisa bawa potensi ke 117. Nggak usah fast trade, di swing aja, swing. OPMS. Nah ini OPMS kita lihat ya. Kita perkecil juga. Kalau kita lihat ini, nah ini sebenarnya sudah
area sudah mantul di area support ini sudah mantul di area support kan ini. Ya ini asli formasi pohon cemara ya yang ini. Nah ini menarik karena kalau kita tarik secara ini formasinya begini. Lihatnya kalau kita lihat sebenarnya turun banget di sini sedikit, kemudian sedikit ada kenaikan, artinya mengikuti perubahan candle yang warna ini ya, warna yang bullish warna hijau ini kan bullish inverted hammer, tapi belum jadi acuan ya, istilahnya kita mesti nunggu candle konfirmasi berikutnya untuk mengetahui apa dia akan reversal bullish atau malah lanjut ke bawah ke harga misalnya ke harga misalnya ada 174 dari 210 ke 202 ya. Sementara kalau ke atas tentu resistnya bisa saja ke 254. Ini belum ada kepastian candle konfirmasi apakah balik ke arah atau malah lanjut. Ini kalau asumsi saya masih akan satu way dulu 1-2 hari. Kemudian dari situ kita bisa tahu candlenya sebagai candle konfirmasi. Kalau yang masuk di 206 bagus sih. Kalau kita lihat ya 206 high-nya kan 204, close-nya 210, jadi berarti sudah profit. Artinya ini siap-siap taking profit ya, karena jangan sampai mengharap ke sini 200 berapa nih? 254 tapi malah dibawa turun sideways. APMS. Karena sebenarnya masih trennya masih ini ya, turun ya. Belum ada kepastian candle yang yang menguatkan untuk reversal bullish. Sekarang saham berikutnya adalah PANR. Ini kita perbesar lagi. Ini bisa kita lihat ya. Kita ini dulu, perkecil dulu. PANR ini satu ya, kalau kita lihat dari sini ini kalau kita lihat satu ya. Ini kita lihat aja ini satu ya. Ini garis supportnya, dan ini garis resistnya. Yang dua ini ya hijau, karena ini support untuk tren di atasnya ya, dan ini resistnya. Dan kalau kita lihat, kita tarik ke sini, ini membentuk candle long black body, bearish long black body. Nah, tapi menarik ya kalau kita perhatikan. Kalau secara ini ya, kalau secara osilatornya ini menarik sebenarnya. Kita mau samakan ya. Dari sini turun. Ini patokannya sebenarnya ini, karena ini pasti akan naik. Berarti kemungkinan yang akan diangkat ke sampai harga berapa ini? Bisa jadi 148, 153 ya. 206. 146 ini sudah profit juga karena sudah masuk ya 146. Sementara tadi close-nya sendiri di 150. Siap-siap taking profit aja ketika menyentuh level harga ini ya, 153. Nah, taking profit aja karena ini belum ada kepastian untuk naik ke level yang lebih tinggi. Buat swing short term lah, 1 minggu 2 minggu bisa gitu. Sekarang
Sekarang kita masuk ke saham yang terakhir, yaitu Breeze. Nah, ini Breeze kalau kita lihat ya, sobat trader. Kita ambil pendeknya aja dulu ya. Breeze kita lihat ini sebenarnya menarik. Ini lagi satu ya dari ini supportnya, ini ya supportnya, dan ini resistnya. Ini candle terakhir yang terbentuk, ini candle doji. Ini doji, long lead doji, artinya potensi bisa break ke di sini, break di area sini, ya breaknya di harga berapa itu? Di 220 ya. Potensi break di 2220. Kalau masuk di 3660 ini mesti sabar, mesti nunggu sampai masa winders. Karena ini potensi balik ke 3660 atau 4000 bisa untuk masa winders ini. Jadi tunggu sampai bulan 12 kalau mau nggak rugi. Tapi kalau mau ya lakukan averaging up atau averaging mau up atau down istilahnya. Ketika menyentuh level harga resist, sell. Dan ketika balik ke level harga support, ya buy lagi. Dan ingat selalu menyisakan setengah dari saham yang kita punya. Lakukan berulang kali sampai harga rata-rata saham kita itu di bawah harga las saham yang berjalan. Hanya itu metode. Atau kedua, metodenya bisa juga ketika menunggu sampai masa window rest yang bulan 12. Kalau nggak mau pusing ya tutup aplikasi. Karena masuk kalau 3600 lumayan banyak ya masuknya di sini. Di sini masuknya. Nah, masuknya dulu di sini berarti sudah beli di pucuk. Belinya itu belum ini mungkin ya. Istilahnya segini. Ini belinya sekitar sini. Jadi ketika lagi rame-ramenya Breeze bulan Februari ya 2021. Jadi itu tips ya, averaging mau up atau down, yang penting sell ketika sampai di area resist, buy ketika di area support, dan selalu sisakan berapa persentase yang akan kita simpan dan berapa persentase yang akan kita perjualbelikan untuk selalu mendapatkan averaging kita yang semakin ke bawah. Oke sobat traders, itulah analisa beberapa saham yang kira-kira potensi buat trading ya 20 September 2021. Bisa buat swing, bisa juga buat fast trade. Jadi ada beberapa saham yang bisa buat di fast trade kan, ada juga yang bisa buat swing, serta ada juga yang buat bisa invest minimal sampai bulan 12. Oke. Bagi rekan-rekan trader, jika ada yang ingin bertanya atau berkomentar atau request saham, bisa berkomentar atau request saham di kolom komentar, atau bisa juga request saham di grup. Nanti kita eksekusi secara bersama dan nanti kita analisa secara bersama. Sekali lagi, jika rekan-rekan trader ingin berdiskusi saham atau ingin mendapatkan rekom-rekom hasil diskusi saham, bisa bergabung di grup komunitas saham Indonesia. Linknya terdapat pada deskripsi video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.